Salam saudara sekalian, bersyukur untuk hari ini kita boleh kembali belajar. Kita akan belajar secara khusus untuk materi pada hari ini, yaitu unsur-unsur dalam liturgi. Pada sesi sebelumnya kita sudah belajar, yang pertama itu pendahuluan, lalu yang kedua itu kita sudah belajar tentang sejarah ibadah dan liturgi. Dan pada sesi ketiga ini kita akan belajar secara khusus untuk unsur-unsur yang ada di dalam liturgi dalam sebuah ibadah. Nah, saudara sekalian, saya share screen dulu. Iya, saudara sekalian, terkait dengan unsur-unsur liturgika, nanti kita akan lihat lebih jauh kira-kira unsur-unsurnya apa saja ya. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Nah, sebelum kita memahami unsur-unsur liturgika, mari kita akan lihat terlebih dahulu terkait dengan pengertian ibadah. Karena antara ibadah dan liturgi itu sangat terkait. Secara umum, ibadah itu apa? Nah, ibadah adalah respon tanggapan orang percaya terhadap apa yang telah dikerjakan Allah bagi orang percaya. Kita tahu bahwa Allah yang agung itu telah menyelamatkan kita. Kita yang dulunya orang berdosa, sekarang diangkatnya, sehingga kita akhirnya menjadi anak Allah, dan kita bisa bersekutu dengan Allah. Dan dalam ibadah itu momen di mana merupakan momen salah satu kita bisa bersekutu dengan Allah. Dalam ibadah kita tahu kita bisa secara horizontal bersekutu dengan sesama, tetapi secara vertikal kita juga bersekutu dengan Allah. Dalam ibadah orang percaya dapat memuji Tuhan. Di sini ya, menyembah, kita juga bisa berdoa dan juga ya mendengarkan akan firman Tuhan. Jadi itu merupakan bagian-bagian dalam ibadah yang kita boleh bilang lakukan saat ibadah. Nah, terkait dengan ibadah ada 5 bagian yang penting yang perlu kita pahami sebelum nanti kita akan belajar lebih jauh tentang unsur-unsur dalam liturgi. Di mana dalam ibadah orang percaya berkumpul bersekutu dengan Allah. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41-47 ya. Dalam ibadah kita bisa bersekutu. Ini persekutuan secara horizontal. Nah, lalu yang kedua, ini persekutuan secara vertikal. Dalam ibadah kita datang menghadap Allah dengan penuh keberanian, iman yang teguh, dan tulus ikhlas. Karena ibadah adalah respon kita kepada Allah, berarti memang tidak ada keterpaksaan di dalam bagian ini. Oleh karena itu, kita melakukannya dengan tulus ikhlas. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita lihatlah yang ketiga. Ketiga, yaitu dalam ibadah kita bisa mempersembahkan. Apa yang kita bisa persembahkan? Ada mazmur, pujian, nyanyian rohani. Kita juga bisa berdoa, ya, bersyafaat, juga memberi kesaksian, dan juga persembahan. Lalu yang keempat, dalam ibadah di mana Allah hadir di tengah-tengah umatnya. 2-3 orang bersekutu, Allah hadir di sana. Yang terakhir, dalam ibadah ada kasih, ada kuasa, dan karya Allah, serta firman dinyatakan di tengah-tengah umatnya. Ya, saudara sekalian, kita akan belajar untuk liturgi dan unsur-unsurnya. Nah, terkait dengan liturgi yang kita pelajari untuk hari ini, saudara sekalian, ini liturgi yang berkembang dari abad-abad awal sampai sekarang ini. Mungkin liturgi-liturgi yang akan saya jelaskan ini di ibadah-ibadah yang saudara ikuti untuk gereja-gereja karismatik zaman sekarang ini sudah tidak dipakai.
Karena memang gereja-gereja sekarang mungkin lebih simpel, sehingga unsur-unsur liturgi yang ada di dalam bagian ini yang nanti saya jelaskan ini hampir tidak ada di sana. Ya, seperti itu. Sehingga saudara bisa belajar. Ini unsur-unsur liturgi yang memang dipakai sejak abad-abad awal sampai sekarang. Nah, memang gereja-gereja yang mungkin aliran Lutheran, Calvins, gereja-gereja seperti GKJW, GKI, mungkin ya, HKBP, BNKP, mungkin unsur-unsur ini tetap dipakai. Karena mereka memang dari sisi liturgi untuk dogmanya itu masih memakai tradisi-tradisi liturgi lama. Mungkin karena aliran-aliran liturginya yang masih berbackground ke sana. Bukan aliran liturgi dalam konteks karismatik zaman sekarang ini. Yang pertama mari kita akan lihat itu adalah votum. Nah, votum itu bukan doa, melainkan keterangan hikmat yang fungsinya seperti ketua rapat membuka rapat. Jadi ini awal sekali. Dalam ibadat, votum berfungsi mengubah jemaat yang berkumpul menjadi persekutuan orang percaya. Sebab itu harus dilakukan pada permulaan kebaktian. Jadi ini votum ini diberikan, disampaikan oleh pemimpin pujian dalam konteks liturgi ini, yaitu mungkin dalam ibadah kan kita ngobrol apa, pada saat votum disampaikan, mereka yang sedang ngobrol-ngobrol ini, mereka mulai siap untuk bersekutu di dalam persekutuan dengan Allah. Ya, ini persekutuan orang percaya dengan Allah. Nah, dalam PL itu biasa dipakai Mazmur 124 ayat 8. Nah, ini ya, saya bacakan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, itu. Jadi, ini salah satu votum. Cara pengucapannya dengan mata terbuka, namun ada yang mengusulkan dengan mata tertutup. Dengan alasan votum sebagai doa, ya. Walaupun sebenarnya votum bukan doa, ya. Nah, mari kita akan lanjutkan untuk bagian berikutnya, yaitu salam. Istilah dari kata salam itu adalah salutasi, diambil dari bahasa dari ibadah Yahudi. Nah, rumusnya gimana? Ini kalau 1 Samuel 25 ayat 6 itu selamat kamu. Ruth itu Tuhan menyertai kamu. Jadi pengarang perjanjian baru mengambil alih dari ibadah Yahudi. Nah, dalam perjanjian baru ya kita mengenal salam pada konteks waktu itu. Lalu bagaimana untuk penempatannya? Nah, ini pada abad pertama itu ditempatkan di sebelum doa penyucian, sebelum doa pembukaan atau sebelum akhir kebaktian. Lalu bagaimana dengan abad kemudian itu dipakai di sini sebelum khotbah atau sesudah khotbah, ya. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana untuk di Indonesia? Ya, ini dipakai bersama sembilan votum, tempatnya pada permulaan kebaktian. Jadi votum dan salam dikombinasikan. Nah, seperti di gereja di Berea, di dekat sekolah, ini GSPI, itu biasanya dipimpin oleh majelis, ya. Majelis mengucapkan votum dan salam, baru pujian pembukaan, setelah itu baru doa pembukaan. Tak perlu mengangkat tangan waktu mengucapkan, tetapi kalau mau angkat tangan, ya boleh sebaiknya angkat satu tangan saja lurus ke atas. Seperti kebiasaan perjanjian lama. Lalu yang ketiga itu introitus, istilah ini dipakai dalam ritus Romawi dari asal nyanyian yang disebut dengan ingresa. Ingresa atau officium yang dipergunakan dalam ibadah Mozarabia di Spanyol dan Kalia di Prancis. Rumusnya, nas pendahuluan yang sebenarnya harus dinyanyikan yang berhubungan dengan tahun gereja dan nas khotbah.
Memang untuk gereja-gereja tertentu kayaknya nggak ada ini ya. Saya gereja GKJ ada ini. Prosesnya itu bila nas pendaulan sudah diucapkan, lalu jemaat menyanyikan nyanyian masuk dan cukuplah dinyanyikan dengan Gloria kecil. Hormat bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, itu biasanya disaut-sautan ya. Untuk gereja-gereja GKJ pakai kan gereja-gereja aliran Lutheran ya. Bila tidak dinyanyikan nyanyian masuk jemaat perlu secara spontan. Ya, tanpa harus diberitahukan ya, sudah hafal kan untuk liturginya dan menyanyikan satu kidung atau Mazmur pujian. Ya, contohnya Mazmur 22 23 ayat 100 ya, nanti bukan ini kayaknya. Nanti saya cek lagi. Kesimpulannya, foto memberi amanat secara am, salam mengkonstitusikan persekutuan, introitus menempatkan kebaktian jemaat dalam suasana bagian dari sejarah keselamatan yang daripadanya kita hidup. Ya, ini bagian awal. Lalu yang keempat, mari kita akan belajar pengakuan dosa, pemberitaan anugerah, dan hukum. Ini pengakuan dosa sih mungkin hampir semua liturgi ada ya. Walaupun mungkin penempatannya beda-beda. Misalnya untuk liturgi-liturgi karismatik saya lihat di awal ya sebelum mereka masuk dalam ibadah, liturgos memberi kesempatan untuk mengaku dosa, menyucikan, baru masuk ke ibadah. Nah, mari kita akan lihat ketika unsur kebaktian ini mulai dipakai abad pertengahan. Sejak abad 10 sesudah imam atau pendeta sampai di mimbar atau mezbah, menundukkan diri menyembah dan mengaku dosa di hadapan Allah. Pengakuan dosa ini disebut dengan confession. Nah, mari kita akan lihat satu-satu pengakuan dosa. Menurut Van Serlau, begitu kita datang ke hadirat Allah, kita boleh menunda-nunda untuk mengatakan bahwa kita orang berdosa. Pengakuan dosa ini dilakukan bersama-sama oleh jemaat di hadapan Tuhan. Ini kayaknya orang Belanda ini ya. Iya, mengaku dosa. Caranya diucapkan atau dinyanyikan umumnya tidak keberatan kalau diucapkan oleh liturgos, dimulai dengan undangan. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Setelah itu akhirnya diakhiri dengan amin, diamini oleh jemaat. Tuhan kasihlah kami, Kristus kasihlah kami. Tanggapan jemaat itu disebut manar ini, Kyrie eleison. Rumusnya diambil dari Alkitab, nanti saudara bisa pelajari lebih jauh ya. Bagaimana dengan pemberian anugerah? Kalau di GSP itu berita anugerah. Sebagai hamba Yesus Kristus saya menyampaikan, memberitakan pengampunan dosa terhadap setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadapan Allah. Kemudian disambung dengan nas yang ada di sini. Kemudian jemaat menjawab dengan pujian, misalnya Mazmur. Caranya harus diucapkan atau didengarkan oleh jemaat sambil berlutut. Ketika dijawab dengan pujian, jemaat berdiri. Ini ada berita anugerah. Hukum Musa ini jarang di gereja-gereja karismatik jarang. Ini khusus kayaknya biasanya 10 hukum titah atau ditambah dengan Mazmur ya. Dinyanyikan dengan puji-pujian atau dibacakan kemudian diamini oleh jemaat dengan puji-pujian. Doa baca Alkitab dan khotbah. Ini bagian doa firman itu biasa disebut dengan epiklesia. Sejak abad ke-5 ditemukan di dalam liturgi Galia persekutuan di luar Romawi yang artinya doa yang memohon kedatangan Roh agar firman Tuhan dapat diberitakan, didengarkan dengan baik. Nah, ini dalam sejarahnya. Sehingga ada contoh doa Henderland itu ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, pimpinlah oleh Roh Tuhan yang kudus dalam segala kebenaran dan tolonglah kami dengan segala kemurahan-Mu supaya beroleh terang oleh Roh Kudus-Mu, ya Roh-Mu yang kudus oleh Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana dengan penempatannya? Ya jelas ini doa firman berarti sebelum khotbah. Bahkan ada yang menginginkan sebelum pembacaan Alkitab dengan alasan
Tanpa penerangan Roh Kudus, Alkitab adalah huruf yang mati. Jadi ada proses, misalnya ada doa, baca Alkitab, lalu ada khotbah. Seperti itu ya. Nah, terkait dengan itu, saudara sekalian, memang kadang di gereja tertentu jadi gabung jadi satu oleh pengkhotbah atau hamba Tuhan atau pendeta. Yaitu doa firman, baca firman, dan langsung khotbah. Bagaimana dengan pembacaan Alkitab? Memang dimulai sejak zaman sinagog. Ya, ibadah sinagog sudah ada. Baca Taurat, kitab nabi-nabi, nah, itu dilanjutkan zaman PB ya. Oleh siapa Alkitab dibaca dalam sejarahnya mengalami beberapa perubahan. Mula-mula dibaca oleh lektor, kemudian diakon, akhirnya liturgos. Ya, akhirnya siapa saja boleh baca Alkitab ya. Memang kalau sekarang sih kayaknya langsung pendeta, tapi untuk gereja tertentu biasanya dibaca oleh majelis terlebih dahulu. Bagaimana dengan khotbah? Ya, konsentrasi dalam ibadah berhubungan dengan khotbahnya. Memang khotbah ini menjadi hal terpenting dalam ibadah. Nah, jadi saudara sekalian, durasinya sih ya bisa 45 menit. Khotbah harus membangun jemaat untuk turut aktif dalam ibadah. Khotbah yang baik bertujuan mengisi pemikiran-pikiran, menyentuh perasaan, dan mengubah hidup. Bagaimana dengan pengakuan iman rasuli? Asal-usul pengakuan iman rasuli mulainya berkaitan dengan baptisan. Bab pertama kita melihat orang yang dibaptis perlu menjawab, aku percaya lalu diselam. Pernyataan iman yang sifatnya pribadi ini kemudian menjadi bersama menjadi pengakuan jemaat mulai dipakai abad dulu. Penempatannya pada zaman reformasi sebelum sesudah khotbah atau sebelum doa syafaat. Alasannya pengakuan iman sesudah khotbah yaitu karena orang percaya harus diakui, harus dapat diakui oleh orang-orang karena iman harus diakui, harus dapat diakui oleh orang-orang percaya. Karena sesudah khotbah, sesudah pengampunan, jemaat segera datang dalam pengakuannya, kesediaannya untuk melayani. Sekalipun dapat dinyanyikan, menurut Calvin dan Luther, namun sebaiknya diucapkan bersama-sama oleh pelayan maupun jemaat. Karena pengakuan iman ini ikrar jemaat berdiri selaku tanda kesediaan untuk membaktikan diri untuk pelayanan Tuhan. Isinya merupakan rangkuman dari Injil yang dijelaskan merupakan jawab jemaat atas firman yang diberikan. Ini terkait dengan pengakuan imannya. Yang ketujuh itu doa syafaat, intercesi, isinya ya apa? Ya untuk gereja, anggota jemaat, untuk dunia, untuk pemerintah. Ini doa syafaat. Penempatannya untuk gereja lama dari abad pertama sampai sekarang doa syafaat selalu ditempatkan sesudah khotbah. Bisa ditutup dengan doa Bapa kami. Ya, bisa berdiri dan semuanya saudara bisa lihat sendiri. Bagaimana dengan kolekte? Persembahan jemaat merupakan unsur ibadah dalam perayaan jamuan. Ini dalam konteks dulu kan ada seperti itu. Jadi ini bukan perjamuan kudus tapi jamuan. Dalam gereja lama sesudah pengakuan iman dan doa syafaat biasanya dilanjutkan dengan perayaan jamuan. Secara historis persembahan jemaat ya ditempatkan memiliki tempat sesudah khotbahnya. Caranya didahului dengan ayat nas lalu doa. Doa ini dipakai ya doa itu dipakai ya ayatnya ya 1 Tawarik 29:14. Diakon mengumpulkan atau mungkin pelayan ya sembahan. Bisa berupa uang, bisa berupa barang. Konteks waktu itu penggunaannya kalau Kisah 6 itu pelayan meja mengumpulkan perjamuan kasih untuk orang miskin. Juga janda tapi juga bisa untuk orang asing. Penyembahan dalam gereja mula-mula penyembahan sudah masuk dalam puji-pujian yang dinyanyikan jemaat. Bagaimana paduan suara? Paduan suara belum mendapat tempat yang pasti dalam gereja Protestan. Ada yang mempergunakan, ada juga yang ya, nggak mempergunakan. Abad awal memang paduan suara ada dalam liturgi.
Tapi karena sering disalahartikan sehingga akhirnya pada abad pertengahan ditiadakan. Nah, ruang kesaksian itu masuk ya di sini. Paduan suara sering masuk di ruang kesaksian. Terakhir yaitu berkat. Maksud dari berkat yaitu suatu permohonan atau disebut dengan permohonan berkat. Suatu pemberian yang dikaruniakan kepada jemaat oleh pelayanan yang ajaib. Dari seorang imam dan berkat itu rumusannya yaitu kiranya Allah yang Maha Kuasa Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati kami. Caranya oleh pelayan diucapkan dengan tangan terulur, telapak menghadap ke bawah. Begini ya. Dapat menyetujui sebagai lambang pelayan memberkati dengan kadang-kadang yang dua tangan. Ini. Ya, boleh satu tangan, boleh dua tangan. Berkat diterima jemaat dengan berdiri, kepala tertunduk. Setelah itu diberkati mengucapkan amin. Iya. Saudara sekalian, secara umum saya sudah menjelaskan untuk unsur-unsur liturgi. Nah, memang dalam konteks sekarang itu beberapa bagian unsur liturgi itu sepertinya tidak ada, apalagi dalam liturgi gereja-gereja karismatik gitu. Di gereja karismatik itu biasanya ada salam, lalu ada lagu pembukaan, doa pembukaan, lagu praise, penyembahan, firman Tuhan, kolektor, terakhir doa syafaat dan penutup. Tapi ada yang penyembahan, begitu lalu doa pembukaan, lalu ada praise, lalu firman, doa syafaat dan penutup. Tapi secara umum yang saya jelaskan itu memang saudara harus paham, karena itu bagian-bagian dari liturgi yang ada dalam sejarah yang memang harus kita pahami. Terima kasih banyak untuk materi yang saya bisa sampaikan untuk bagian ini. Saudara bisa memperdalam lagi lebih jauh dengan membaca materi yang lebih komplit di diktat, ataupun saudara memperlengkapi diri dengan materi-materi yang lain yang saya berikan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.